Moga Pak. Minum sewu deh Pak. Nah ini teman-teman adalah masih bagian dari tembok cepuri, ya, yang tadi kita kunjungi tadi itu. Nah ini yang batunya masih asli dari sejak zaman itu. Nah bahannya itu menggunakan batu tuf atau batu tufah atau batu gamping. Nah, batu gamping yang kemudian dipahat terus kemudian di ini. Jadi bukan batu bata tanah liat yang kemudian dibakar ya. Ya, ini menggunakan batu tuf atau batu gamping bercampur dengan batu andesit. Ya. Nah, makanya kemudian jenis batanya itu besar-besar sekali. Nah, banyak di antara benteng itu yang sudah tidak kelihatan lagi wujudnya. Karena ketika fase perubahan tadi yang saya jelaskan tadi itu, masyarakat sekitar itu mengambil batanya untuk menjadi bagian fondasi rumahnya. Itu warganya ya, karena dulu kan orang belum tahu tentang undang-undang cagar budaya dan segala. Orangnya ini sangat sakti sekali Raden Ronggo ini, sehingga keluar masuk desa itu bikin onar, menunjukkan kekuatannya. Wah ini saya orangnya jago gitu loh, orangnya jago. Nah, terus kemudian akhirnya orang desa itu kemudian datang melapor kepada Panembahan Senopati, ini anakmu, ini orangnya sakti mandraguna, tetapi sering bikin onar. Oh masa sih anak saya sakti? Itu kan Panembahan Senopati itu akhirnya kemudian memanggil Raden Ronggo pulang untuk menguji coba kesaktian anaknya. Nah, si Raden Ronggo ini diminta oleh Panembahan Senopati untuk memijat kaki bapaknya. Raden Ronggo ini mijat kakinya Panembahan Senopati. Karena Panembahan Senopati ini orangnya juga sakti mandraguna, jadi dijampi-jampi dulu kakinya, jadi kakinya dari otot menjadi besi, kayak besi. Jadi kalau dipijat itu nggak ngelambir gini, tapi kemudian dia menjadi kayak kaku, menjadi besi. Sehingga kemudian Raden Ronggo itu kaget, wah kok dipijat itu susah sekali. Kakinya loh ya, ini tangan ya, kaki ya ini. Kalau saya kayak gini, jadi saya berdirinya satu kaki ya. Jadi kakinya dipijat kayak ini susah. Akhirnya kemudian Raden Ronggo mengatakan seperti ini. Wah ini saya pasti dibercandai oleh bapak saya ini. Mau tahu ya kesaktian saya. Akhirnya kemudian Raden Ronggo ini memijat kelingkingnya. Ada yang mengatakan ibu jari kakinya. Jadi kelingking kaki atau ibu jari kaki. Ada yang mengatakan ibu jari, ada yang mengatakan kelingking. Itu dipijat kayak gini. Dengan kesaktiannya Raden Ronggo itu juga. Nah, akhirnya kemudian ada yang mengatakan bahwa kukunya patah. Ya karena sakti sekali kan. Akhirnya kemudian Panembahan Senopati merintih kesakitan dengan tidak sengaja, karena dia kesal juga nih, ternyata anaknya sakti tapi nakal gitu kan. Masa ini ibu jari kaki bapaknya dipijat dengan keras sampai patah kukunya kayak gitu kan. Nah, akhirnya kemudian Panembahan Senopati dengan itu keras menendang Raden Ronggo, ditendang ya gitu. Terus kepental dari si Tinggil kena tembok cepuri. Nah, akhirnya kemudian kena temboknya, yang pecah adalah temboknya bukan tulangnya Raden Ronggo dalam cerita itu. Nah, makanya kemudian ini disebut sebagai jebolan Raden Ronggo. Yang ini. Jadi jedar gitu, ini yang patah, yang rusak, runtuh adalah temboknya. Jemaah pengajian saya. Semangat terus maput.